Bayangin lagi jalan-jalan santai di kebun almond yang ramai dan hijau. Wangi bunga almond yang lagi mekar semerbak, cabang-cabang pohonnya penuh dengan bakal buah. Bunga-bunga putih ini nanti akan jadi almond, kacang yang serbaguna dan sudah dinikmati selama berabad-abad karena rasanya yang enak dan gizinya yang banyak. Tapi tahukah kamu kalau almond ini juga bisa jadi pilihan sehat dan enak buat yang perutnya suka nggak nyaman setelah minum susu sapi? Selamat datang kembali di Mimo Almond, tempat belajar tentang segala hal tentang almond. Hari ini kita akan membahas tentang intoleransi laktosa dan bagaimana susu almond bisa jadi pilihan yang tepat. Kita akan cari tahu apa itu intoleransi laktosa, gejalanya, dan kenapa ada orang yang mengalaminya. Kita juga akan bahas berbagai susu nabati, terutama bintang kita hari ini, susu almond. Siap-siap untuk menemukan manfaat gizinya, cara memilih yang terbaik, dan bahkan cara membuatnya sendiri di rumah. Intoleransi laktosa adalah masalah pencernaan yang umum terjadi karena tubuh nggak bisa mencerna laktosa, yaitu gula yang ada di susu dan produk susu lainnya. Kondisi ini bisa mempengaruhi siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan seringkali menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Ini terjadi karena tubuh kekurangan laktase, enzim yang diproduksi di usus halus. Laktase adalah enzim penting yang bertanggung jawab untuk memecah laktosa menjadi dua gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Tugas laktase adalah memecah laktosa menjadi gula yang lebih sederhana, glukosa dan galaktosa, agar mudah diserap ke dalam darah. Tanpa laktase yang cukup, laktosa tetap berada di usus dan tidak dapat diserap dengan baik. Kalau laktase kurang, laktosa nggak tercerna di usus. Laktosa yang tidak tercerna ini kemudian bergerak ke usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi bakteri yang ada di sana. Laktosa yang nggak tercerna ini jadi makanan bakteri di usus, dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang nggak nyaman. Bakteri ini memfermentasi laktosa, menghasilkan gas dan asam yang menyebabkan perut kembung, nyeri, dan diare. Gejalanya bisa ringan sampai berat, dan biasanya muncul sekitar 30 menit sampai 2 jam setelah minum susu. Beberapa orang mungkin hanya mengalami sedikit ketidaknyamanan, sementara yang lain bisa mengalami gejala yang lebih parah, seperti kram perut yang hebat dan diare yang berkepanjangan. Penting untuk mengenali gejala-gejala ini dan mencari cara untuk mengelola kondisi ini, seperti menghindari produk susu atau menggunakan suplemen laktase. Bagian 4. Siapa yang berisiko? Intoleransi laktosa bisa terjadi pada siapa saja, tapi ada beberapa kelompok yang lebih rentan. Intoleransi laktosa primer, yang paling umum berkembang seiring waktu karena tubuh memproduksi lebih sedikit laktase. Ini lebih sering terjadi pada orang keturunan Asia, Afrika, Hispanik, dan Indian Amerika. Intoleransi laktosa sekunder terjadi karena kondisi lain atau cedera pada usus halus, seperti penyakit Crohn atau penyakit celiac. Yang ini bisa terjadi pada siapa saja, nggak peduli dari mana asalnya. Bagian 5, menjelajahi alternatif bebas susu. Kabar baiknya, kalau kamu intoleransi laktosa, bukan berarti harus berhenti makan dan minum yang kamu suka. Ada banyak pilihan lezat dan bergizi yang bisa kamu coba. Sekarang banyak pilihan alternatif bebas susu yang enak dan bergizi. Jadi banyak pilihan buat yang ingin menghindari laktosa. Mulai dari susu kedelai, susu oat, hingga susu almond, semuanya bisa menjadi pengganti yang sempurna. Susu kedelai, yang sudah lama ada, punya tekstur creamy dan rasa yang cocok untuk masakan manis dan gurih. Susu ini juga kaya akan protein dan bisa menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang ingin menambah asupan protein nabati. Susu oat, yang rasanya agak manis dan seperti oat, cocok untuk kopi dan sereal. Susu ini juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, dan bisa menjadi pilihan yang sehat untuk sarapan. Dan ada susu almond, bintang kita hari ini, yang terkenal karena rasanya yang manis dan seperti kacang, serta bisa dipakai untuk macam-macam. Susu almond juga rendah kalori dan kaya akan vitamin E, yang baik untuk kulit dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, apapun kebutuhanmu, ada alternatif bebas susu yang bisa kamu nikmati. Bagian 6, susu almond, sumber gizi yang hebat. Susu almond
dibuat dengan mencampur almond dengan air, lalu disaring, adalah alternatif susu sapi yang bebas laktosa dan rendah kalori. Rasanya ringan tapi kaya akan nutrisi penting, jadi bagus untuk kesehatan. 1 gelas susu almond tanpa pemanis cuma mengandung 30-40 kalori. Jauh lebih rendah dari 120 kalori dalam susu sapi dengan jumlah yang sama. Ini bikin susu almond cocok buat yang lagi jaga berat badan atau mau hidup sehat. Bagian 7. Memilih dengan bijak dan membuat sendiri. Memilih susu almond mungkin agak susah karena banyak banget merek dan jenis di supermarket. Setiap merek menawarkan sesuatu yang berbeda, mulai dari rasa hingga kandungan nutrisi. Tenang, ada beberapa tips mudah untuk memilih yang terbaik. Pertama, tentukan apa yang paling penting buat kamu, apakah itu rasa, kandungan nutrisi, atau harga. Pilih susu almond tanpa pemanis untuk menghindari gula tambahan yang nggak sehat. Susu almond tanpa pemanis biasanya lebih rendah kalori dan lebih baik untuk kesehatan jangka panjang. Cek daftar bahan dan pilih merek dengan sedikit bahan tambahan atau pengental agar rasanya lebih murni. Bahan tambahan seperti pengental dan pengawet bisa mempengaruhi rasa dan tekstur susu almond. Susu almond yang diperkaya dengan kalsium, vitamin D, dan vitamin B12 bisa melengkapi kebutuhan gizi, terutama untuk yang vegan. Nutrisi tambahan ini penting untuk menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Dan untuk rasa yang paling segar, kenapa nggak coba buat susu almond sendiri di rumah? Membuat susu almond sendiri memungkinkan kamu mengontrol semua bahan yang digunakan, memastikan tidak ada bahan tambahan yang tidak diinginkan. Selain itu, kamu bisa menyesuaikan rasa sesuai selera.